Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I am going to talk about procedure unit 4. Nah, ini silakan dicek di buku EAP bahwa pembahasan tentang prosedur yaitu ada di unit keempat. Okay, so what is procedure? Nah, according to Cambridge Advanced Learner Dictionary, a procedure is way to do. Or a set of actions which is the official or accepted way of doing something. Nah, jadi dalam kamus Cambridge dikatakan bahwa prosedur adalah cara untuk melakukan. Nah, atau rangkaian kegiatan atau rangkaian aksi pekerjaan yang secara resmi itu diterima. Nah, jadi dalam kamus diartikan seperti ini, way to do. Nah, ini ada contoh kalimatnya. The company has new procedures for dealing with complaints. Nah, ini contoh yang pertama bahwa sebuah prosedur itu dilaksanakan sebuah perusahaan kaitannya dalam menangani komplain atau keluhan. Dan you must follow correct procedure at all times. Nah, dikatakan bahwa kalian itu harus mengikuti semua aturan atau langkah setiap waktu. Jadi dalam kalimat pertama, kata procedures ini dianggap sebagai countable atau sesuatu yang bisa dihitung. Sementara untuk kalimat kedua, kata procedure itu dianggap sebagai uncountable. Sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah, karena kaitannya dengan sebuah kebijakan. Nah, seperti itu. Okay. Simply, it can be said that procedure text is a text to describe how to make or doing something. Nah, jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa prosedur adalah sebuah teks yang gunanya untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat. Nah, jadi membuat atau melakukan sesuatu. Okay, here is the concept of procedure. Nah, jadi ini adalah konsep dari teks procedure ya. The first is social function. So the social function of procedure is to describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Nah, dikatakan bahwa fungsi dari teks prosedur adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui beberapa langkah atau urutan yang dituliskan atau disebutkan. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Dan the generic structure of procedure. Nah, jadi susunan dari teks procedure atau paragraf procedure ini adalah the first is goal or purpose. Nah, untuk goal atau purpose ini bisa dituliskan di title atau introduction paragraph. Bisa dituliskan di judul atau paragraf pengenalan. And then number 2 is steps or activities. Nah, setelah dituliskan goal atau purpose-nya, bisa berupa judul atau paragraf pengenalan, maka selanjutnya dituliskan steps-nya atau langkahnya. Nah, ini karena kaitannya dengan how to make or to do. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan itu apa saja. Nah, ini disebutkan dalam aktivitas. And then language features. Nah, untuk language features dari text procedure itu sebenarnya banyak ya. Nah, ini beberapa poinnya adalah the first is transition words are used. Nah, jadi kata-kata yang menunjukkan pindahan atau pemindahan aktivitas. Nah, urutan aktivitas yang dilakukan. Nah, misalnya first, then, next, finally. Nah, seperti itu. Kemudian number 2 is simple present tense. Nah, ini penggunaan dari simple present tense. Ini untuk simple present tense sudah kita bahas ya. Bisa dibuka kembali rekamannya atau narrated PPT-nya. And then number 3, imperative words. Nah, ini yang kaitannya dengan simple present tense, penggunaan simple present tense, yaitu ada penggunaan istilah kalimat perintah. Nah, biasanya cut atau potong, don't mix, jangan campur. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian the fourth is generalized human agents. Nah, ketika kita menuliskan imperative word, cut, don't mix, itu maksudnya adalah agentnya atau subjeknya adalah you. Nah, semuanya general
bahwa subjek yang digunakan dalam procedure ini adalah you. Nah, kalian atau kamu. Nah, seperti itu. Okay. And I have some notes dealing with procedure. Nah, ini ada beberapa catatan kaitannya dengan procedure atau prosedur. Number 1 is the materials are listed in order of use. Nah, jadi kalau disebutkan bahan-bahannya, maka bahan-bahan yang digunakan itu ditulis secara berurutan sesuai nanti kegunaannya. Jadi yang mau diletakkan dulu atau dilakukan terlebih dahulu mana, itu ditulis di awal. Sesuai urutan ya, tidak boleh dibolak-balik. Dan the steps all listed in order or numbered. Nah, jadi langkah-langkahnya pun dituliskan secara berurutan atau biasanya diberi angka. Number 1, number 2, atau first, second, third. Nah, seperti itu. Dan number 3, detailed information on how, where. Nah, ini jadi ada informasi yang detail tentang WH question ya ini. Apakah how, where, atau kalau who-nya you, semuanya kan generalize-nya. How, where, when, seperti itu. Ini harus detail. Karena setiap langkah yang disebutkan, ini harus jelas fungsinya apa. Semisal mengaduk untuk membuat lembut. Nah, atau untuk membuat supaya semuanya adonan tercampur baik. Nah, ini semisal membuat kue seperti itu ya. Entah number 4 I mean. Detailed description of things. Nah, jadi ada deskripsi rinci mengenai semua bahan yang digunakan atau semua langkah yang disebutkan. Ini secara detail. Oke, jadi silakan dicermati bahwa ini adalah procedure concept atau the concept of procedure tags. Nah, jadi dari social function, generic structure, language features, and then several notes dealing with procedure. Okay. Okay, and here are some pictures that contain several titles dealing with procedure. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar yang memuat judul-judul yang kaitannya termasuk dalam procedure. Ada how to read a story. Nah, ini berarti langkah-langkah bagaimana untuk membaca sebuah cerita. Dan caring for your lion, yang mungkin memelihara hewan. Nah, di sini lion ya, singa ya. Gimana cara memeliharanya, mulai dari memberi makan, memandikan mungkin. Dan how to make friends with a ghost. Nah, ini bagaimana cara berteman dengan hantu. Nah, dan how to find a fox. Nah, langkah-langkah bagaimana kalau kita mau menemukan barang. Nah, di sini menemukan animal ya, hewan ya. Dan how to bake a cake. Nah, biasanya kalau procedure itu yang paling mudah adalah cara memasak sesuatu ya. Dan how to make slime. Nah, ini membuat mainan. Nah, ini beberapa contoh sederhana, simple example of procedure. Okay, here is an example in form of text. Nah, jadi in form of paragraph. Nah, jadi dikatakan bahwa sebaiknya procedure itu dalam bentuk list ya atau number. Nah, dinomori atau di list. Nah, dari 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, poin-poin seperti itu. Nah, tetapi ada juga procedure yang bentuknya adalah berupa paragraph. Nah, ini biasanya dipakai dalam soal-soal. Nah, seperti itu bentuknya adalah paragraph. Ini adalah salah satu contoh. I took it from your EAP book. Nah, ini saya ambil dari buku EAP kalian ya. Ini di sini menjelaskan bagaimana cara membuat taman botol. Nah, taman dalam botol. How do you set about making a bottle garden? Nah, ini diawali dengan introduction paragraph. You can buy bottle gardens in shops, of course, but I think it's much more fun to make your own. You need a large bottle to start with, of course, and then should be easy to find. Nah, ini dimulai dari bagaimana mendapatkan botolnya, bisa membeli atau membuat. Nah, ini di sini dijelaskan bagaimana cara membuatnya.
Nah, tentunya dengan penjelasan itu atau deskripsinya dengan rangkaian langkah-langkah. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara description dengan procedure. Kalau description itu biasanya memang sama-sama memakai simple present tense, tetapi tidak ada action verb-nya biasanya. Kalau untuk procedure, ini ada action-nya yang menunjukkan kegiatannya. Nah, apakah mix atau put, atau take atau boy, atau bring, nah seperti itu. Nah, ini dalam bentuk paragraph. Dan nah, ini ada yang bentuknya berupa steps atau list order. Nah, ini adalah look at the instructions to provide first aid to a heart stroke victim. Nah, ini cara atau pertolongan pertama pada seseorang yang sakit ya di sini. Nomor 1, number 1, number 2, till number 5. Nah, terakhir seek medical help immediately. Nah, bisa dibaca ini I also took these steps from your EAP book. Nah, ini juga saya ambil dari buku EAP ya. Bisa dicermati bahwa untuk procedure itu ada yang bentuknya berupa teks, ada yang bentuknya berupa steps di list gitu ya. Okay, nah remember whether it is in form of paragraph or in form of list atau steps, you can unit to make them into this column. Jadi meskipun bentuknya itu berupa teks atau steps, nah semua kalau dimasukkan dalam kolom ini harus mencakup definisi action dan juga functions. Nah, semisal actionnya itu add some water. Nah, mungkin ditambahkan air ya gitu. Some waters ditambahkan air berarti functionnya apa? Fungsinya dengan menambahkan air itu apa? Untuk membuatnya tercampur rata. Nah, misal seperti itu. Jadi dari actions itu ada fungsinya. Goal atau purpose ini bisa berupa paragraph atau title, judul. Nah, ini kalau di konsep, di outline bentuknya akan seperti ini. Berupa kolom-kolom seperti ini. Okay, so thank you, many thanks guys. And if you have questions, you may write them out on our chat group. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom chat kita ya di WA. Kemudian akan kita lanjutkan untuk latihan dan juga materi berikutnya. Okay, so see you.